Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Reuni. Baru dengar kata-katanya aja udah bisa kebayang tuh obrolan asik sembari pamer-pamer kesuksesan yang udah tercapai. Tapi apa jadinya jika reuni yang seharusnya asik malah jadi nggak asik karena salah milih tempat? Film yang berjudul Mahjongnet ini merupakan film yang dirilis di Filipina pada tahun 2021. Film bergenre drama erotika ini bercerita tentang reuni dari om dan tante-tante yang dilaksanain sembari bermain mahjong. Tapi ceritanya nggak cuma di situ aja, karena mereka reuni di rumah dengan keluarga yang cukup kacau. Permainan mahjong berasal dari negeri Cina, melibatkan 4 orang dengan mengandalkan taktik, strategi, dan juga keberuntungan. Mirip-mirip judi gitu. Sebelum lanjut ke ceritanya, klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari Lini Masa. Bersama gue Aswin, selamat datang di Lini Masa. Diawali dengan Esther yang menerima kabar bahwa para sahabatnya akan segera datang untuk melepaskan kerinduan dengannya. Esther pun bersiap-siap layaknya orang normal yang bakal kedatangan tamu. Di sini ia beres-beres dengan ditemani oleh pembantunya yang bernama Big Boy dan berparas sesuai dengan namanya. Saat itu Esther dengan tidak sengaja menemukan papan permainan kuno adat Cina yaitu mahjong yang mulai berdebu karena lama nggak nangkring dan nggak dipakai. Ia pun jadi sedikit nostalgia dengan masa lampaunya dan akhirnya mengambil mainan itu dengan niat untuk dimainkan bersama sahabatnya nanti. Esther yang merupakan emak-emak pun memiliki anak cantik yang bernama Alexa. Alexa ini memiliki hobi yang cukup berguna, yaitu memasak. Dan karena itu pula Alexa pun mengambil jurusan tata boga di tempat kuliahnya. Alexa dan Esther pun tinggal di sebuah rumah bersama dengan seorang pria yang bernama Leo. Leo ini merupakan bapak tiri dari Alexa sekaligus suami kedua si Esther. Dan seperti bapak tiri pada umumnya, Leo ini kurang suka bergaul dengan Alexa dan memiliki sifat yang cenderung galak. Tak lama setelah Esther bersiap-siap, teman-temannya pun datang. Mereka pun saling menyapa satu sama lain, karena sepertinya orang-orang ini sudah lama enggak ketemu. Anak mo agad-agad. Oh, negatif yung Sa akin. Di sana ada Willow, Ason, dan Amparo. Mereka bertiga terlihat sudah sukses dengan bidangnya masing-masing. Di mana Willow merupakan seorang pengacara dan Amparo menjadi mama-mama penggoda yang cukup terkenal di kalangannya. Setelah orang-orang itu berkumpul, mereka pun membuka kegiatan dengan bermain mahjong bersama. Marunong pa ba kayo? Sa may-ari. Dan saat itu juga seorang pria muda bernama Gaspar tiba-tiba datang. Gaspar pun nyelonong masuk gitu aja ke rumahnya Esther dengan niat untuk nyari makan gratisan. Ia yang merupakan supir pribadi dari Tante Amparo ini pun akhirnya dijamu dengan baik oleh Alexa yang memang senang membantu kaum-kaum kelaparan seperti pengemis dan kaum-kaum duafa di kompleknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Kaum-kaum reuni akbar itu pun sudah selesai dengan permainan mahjongnya. Kini saatnya untuk makan malam. Alexa dengan gagah beraninya menyajikan masakan terbaiknya untuk disantap para sahabat dari ibunya itu. Dan dapat ditebak bahwa makanan dari Alexa ternyata sangat enak banget guys. Bahkan ia pun sampai dipuji oleh orang-orang yang ada di sana. Setelah jam makan selesai, Tante Amparo pun izin sebentar untuk dipijet oleh Gaspar. San? Teka muna. O ganito. Pauwi ko. Dan bisa ditebak jika supir nan tampan ini ternyata punya pekerjaan sampingan sebagai asisten akrab Tante Amparo. Saking akrabnya pun, ketika Tante Amparo lelah bermain mahjong, Gaspar pun diminta untuk mengurutnya. Dan sudah jelas tak lupa diakhiri dengan kegiatan yang penonton pria harap-harapkan. Setelah selesai dengan kegiatan meresahkannya, Tante Amparo pun melanjutkan permainan mahjongnya lagi. Dan selagi itu ternyata Alexa dan Gaspar mulai PDKT tuh. Dan cat-cat basa-basi pun dilayangkan untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Di sisi lain pula gak lama setelah itu si Leo pulang setelah seharian mancing belut di empang. Di sana ia ngasih kesan sok galak dengan negur Gaspar yang habis ngebuang puntung rokok sembarangan. Dan akhirnya Leo pun masuk ke rumahnya.
Di sana kedatangannya Leo ngasih kesan canggung ke teman-temannya Esther. Tapi hal itu gak ngeganggu permainan mahjongnya sama sekali. Setelah melihat keadaan yang begitu kondusif ketika semua sedang fokus-fokusnya bermain mahjong, Leo yang tak bisa menahan manuknya pun melihat peluang dan langsung menghampiri putrinya. Alexa yang berada di kamar pun terkejut atas apa yang terjadi. Pagi harinya, Leo pun dibangunin sama dering telepon dari pinjol. Ya mungkin ada kami atau isi cash. Leo ternyata kelilit utang karena keseringan depo untuk nyari tambahan uang jajan. Karena itu mood dari Leo pun mulai amburadul. Ditambah ngeliat Alexa yang makin deket sama si Gaspar. Leo pun akhirnya naik pitam dan memendam amarahnya untuk hari itu. Saat ia sedang asik-asiknya sarapan, tiba-tiba datang dua rentenir yang berniat nagih utang yang katanya sih bakal dibayar pakai duit cash. Esther yang gak tahu menahu tentang utangnya si Leo pun hanya bisa terdiam karena dia gak berani berbuat apa-apa. Takut si Leo jadi emosi dan akhirnya masalah jadi ruwet. Siang harinya orang-orang pun berkumpul di kolam. Alexa yang berniat pamer pun akhirnya ikut ke sana dan dengan pedenya memamerkan anugerah terindah dari Tuhan yang membuat kaum Adam menjadi terlena. Orang-orang pun langsung memusatkan perhatiannya kepada Alexa ini, terutama si Leo dan Gaspar yang memang tertarik kepadanya. Saat itu Leo kembali diteror oleh pinjol yang ngebuatnya jadi emosi mendidih. Dan akhirnya Leo pun meluapkan amarahnya dengan nyenggol Big Boy sampai nyebur ke dalam kolam. Kemarahan Leo itu pun akhirnya jadi topik pembahasannya orang-orang yang lagi main mahjong. Seorang teman dari Esther pun ngasih saran ke Esther untuk nanyain Leo terkait utang-utangnya. Esther pun akhirnya ngumpulin niat dan tekad. Dan akhirnya ia pun bertanya kepada suaminya itu tentang utang yang kini melilitnya. Namun respon dari Leo kurang bagus. Hingga akhirnya pertanyaan dari Esther itu pun terbalas menjadi tanda merah di pipi atau ditampar. Kejadian siang itu pun membuat Tante Esther jadi absen untuk bermain mahjong di malam harinya. Ia pun digantikan oleh Alexa. Di kubu lain, Tante Amparo juga kecapean jadi diganti oleh Gaspar. Alexa, parang pakiramdam mo. Pati mga bata, pinaglululoko mo. Kaya. Sa bagay, alam mo. Kemudian Leo masih gak kapok-kapok dan sekarang ia mengadu nasib dengan bermain adu ayam online. Namun sangat disayangkan karena Dewi Keberuntungan tidak berpihak kepadanya. Dan akhirnya Leo pun jadi rugi banyak dan semakin stres. Namanya juga judi, harapan menang itu ada, namun harapan kalah itu pasti. Sementara itu, permainan mahjong pun berlangsung sengit. Hingga akhirnya Willow dan Ason yang umurnya udah tua pun ngerasa ngantuk dan pamit untuk tidur duluan. Kini tersisa Alexa dan Gaspar di permainan itu. Karena situasi kondisi dan udara kebun yang dingin, mereka pun mengganti permainan mahjong menjadi kegiatan meresahkan yang penonton harap-harapkan di malam yang sunyi dengan ditemani nyamuk kebun. Namun kegiatan positif itu diketahui oleh beberapa orang dan akhirnya harus terhenti karena kedatangan Tante Amparo. Akhirnya Tante Amparo pun langsung menginterogasi Gaspar karena ia gak rela berondong manisnya itu main dengan wanita lain. Yung pera. Namun karena rasa konaknya sudah membludak, akhirnya di tengah malam Gaspar menyelinap ke kamar Alexa untuk melanjutkan permainan di kebun tadi. Dan kegiatan yang penonton harap-harapkan pun terjadi tanpa ada gangguan. Leo yang memiliki indera pendengaran bak Superman ini pun mendengar suara Skidi Pipiu dari kamar sebelah. Ia pun berusaha menelusurinya, namun sayang kegiatan bercocok tanam Gaspar dan Alexa udah sampai game over. Dan dia gak sempat nyiduk kedua orang itu. Pagi harinya kegiatan reuni akbar yang disponsori oleh Mahjong itu pun kembali berlanjut. Akhirnya Esther yang sudah membaik pun kembali bertanding di papan itu. Di tempat lain, si Leo akhirnya bisa nyiduk Alexa sama Gaspar yang lagi berduaan di dapur. Meskipun gak lagi bermain kuda-kudaan, tapi Leo tetap kesal karena Alexa kayaknya tertarik dengan Gaspar juga. Gaspar yang udah gak feeling good alias feeling yang gak enak itu pun langsung capcus dari dapur itu untuk menghindari pertikaian.
Di sana Leo pun marahin Alexa karena menurutnya Gasper nggak serius-serius banget sama Alexa. Yang jelas-jelas kayak gitu juga ke dirinya selama ini. Leo pun akhirnya semakin marah sampai akhirnya Esther mesti turun tangan buat ngendalin situasi. Di sana selisih tegang pun kembali terjadi. Pinapalabas mo na mali ako? Bakit ako mali sa inyo? Pinakita ko mali. Di tempat lain, Alexa dan Gaspar akhirnya berduaan lagi di mobil. Tapi pas mereka berdua hendak ngebuat bibit bayi, tiba-tiba Tante Amparo datang dan minta pijat lagi. Karena dia menilai situasinya adem, akhirnya Tante Amparo pun nge-request untuk nambah paket jadi full service. Di dalam mobil mereka pun melakukan kegiatan yang penonton harap-harapkan lagi. Alexa yang terpaksa bersembunyi di sana pun ngelihat kejadian itu dengan jelas. Dan kayaknya si Alexa ini mulai kecewa sama si Gaspar. Pas hari udah agak sorean, beberapa rentenir kembali datang untuk nagih utang si Leo. Tapi tampangnya Leo yang cukup sangar akhirnya bisa ngusir orang-orang itu balik ke rumahnya masing-masing. Leo pun akhirnya diminta sama si Esther untuk ngegantiin dia bermain mahjong. Karena Esther mau bantuin Alexa masak makan malam. Dan akhirnya Leo bisa ngedapetin keberuntungannya. Leo. Permainan pun berlanjut sampai malam. Dan di sana si Tante Amparo ternyata punya dendam pribadi kepada Leo. Dan begitu juga sebaliknya. Mereka berdua pun pura-pura kecapean untuk break sebentar. Yang ternyata Tante Amparo dan Leo sama-sama ngambil dan nyiapin pistol. Gak lama setelah itu permainan pun kembali dilanjutkan. Dan tiba-tiba Tante Amparo langsung nembak Leo gitu aja. Tapi gak jadian, cielah. Sayang seribu sayang, Tante Amparo ternyata masih noob dalam hal menembak. Jadi Leo masih hidup dan cuma kupingnya aja yang terluka. Leo yang kesel pun akhirnya ngejar si Tante Amparo dan langsung nembak di bagian perutnya hingga Tante Amparo mati mengenaskan di kolam renang. Hal itu pun dilihat pula oleh Gasper yang akhirnya jadi sasaran selanjutnya. Alexa yang ngelihat ini pun langsung histeris dan akhirnya ia jadi next target dari si Leo. Alexa pun akhirnya ketangkep. Tapi pas Leo mau ngabisin anak tirinya itu, tiba-tiba datang si Big Boy yang akhirnya nyelamatin dia dan ngebunuh si Leo ini. Dan film pun berakhir. Itu dia tadi alur cerita film yang berjudul Mahjong Night, di mana permainan mahjong yang asik malah jadi malam yang suram karena sifat keras dari Leo dan Tante Amparo. Tapi di balik itu tetap ada pesan moral yang tersirat, yaitu kedatangan Big Boy yang seakan jadi pesan, yaitu penyelamat terkadang datangnya telat. Tapi kalau bulan ini pacarmu telat, belum tentu kamu masih bisa selamat. Gua Aswin, ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masa mantap.